Pemirsa, 8 warga Sukabumi masih hilang dalam kejadian longsor di Sumedang, Jawa Barat. Sementara waktu perpanjangan evakuasi masih dibahas tim SAR gabungan. Di hari ke-10 evakuasi korban longsor Desa Sihanjon, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, tim SAR gabungan masih mencari 8 warga yang dikabarkan hilang. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat berat, cangkul, dan sekop, serta anjing pelacak. Lokasi pencarian pun dipersempit ke arah longsor susulan. Jika pencarian sudah menyisir seluruh lokasi, maka pencarian akan dihentikan. Namun jika belum selesai, akan diperpanjang. Sektor 2 adalah sektor di mana longsoran pertama terjadi. Karena longsoran susulan sudah kita sisir, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Dan sektor 1 yang longsoran kedua itu jadi tempat penyimpanan material dari longsoran pertama. Dari hasil evakuasi selama 10 hari, 32 korban longsor sudah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, satu keluarga yang tertimbun longsor di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat hingga kini belum ditemukan. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan para korban. Tim SAR gabungan bergerak mencari korban longsor akibat gempa di Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Proses pencarian korban di lokasi terkendala dengan tidak tersedianya alat berat serta kondisi tanah yang masih labil. Untuk memudahkan pencarian, petugas mengerahkan 2 anjing pelacak. Berdasarkan informasi warga, petugas fokus mencari satu keluarga yang masih hilang. Baik, hari ini sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa masih ada 3 korban, di mana satu keluarga tersebut bapak, ibu, kemudian anak, dan ibunya sedang hamil. Upaya yang kita lakukan tadi langsung menuju ke TKP dengan peralatan seadanya. Namun di jalan kami terhalang oleh longsor dan kemudian kami berupaya mencapai TKP tersebut dengan membawa anjing satwa tadi untuk mencari korban. Proses pencarian korban longsor dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi yang masih rawan karena masih adanya potensi longsor susulan. Dari Majene, Sulawesi Barat, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir, tebing batu di pinggir jalan poros Majene Mamuju longsor. Akibatnya akses Majene dan Mamuju terputus karena bebatuan menutupi seluruh akses jalan. Hujan deras yang terus mengenerus mendera kawasan Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat menyebabkan tebing batu di pinggir jalan poros, Dusun Belalang, Kecamatan Tubo Sendama longsor. Batuan yang longsor menutup seluruh akses jalan penghubung Majene dan Mamuju. Akibatnya akses jalan lumpuh total. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas warga yang menggunakan akses jalan ini terganggu. Untuk membuka akses jalan dibutuhkan alat berat yang tengah didatangkan oleh pemerintah setempat. Sekitar 50 meter lebarnya. Kemudian alat berat sudah melakukan pembersihan. Ini hanya satu alat berat. Tenda pengungsian korban gempa di Majene, Sulawesi Barat diterjang angin kencang. Akibatnya tenda para pengungsi menjadi porak-poranda. Di pengungsian sangat memprihatinkan. Angin sangat kencang, tenda-tenda masyarakat terhak. Inilah momen ketika tenda pengungsi gempa di Majene porak-poranda diterjang angin kencang. Lokasi di sekitar tenda pengungsi juga dilanda hujan deras. Para pengungsi kemudian berlarian dan berlindung di bangunan sport center. Sejumlah pengungsi yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak pun berteriak histeris. Beruntung angin kencang hanya berlangsung sebentar dan kembali mereda. Dalam peristiwa ini beberapa pengungsi terluka ringan karena terjatuh saat berupaya menyelamatkan diri.
Warga memilih mengungsi di luar gedung sport center karena trauma pasca gempa. Puluhan pengungsi korban gempa di Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju berebut mendapatkan air mineral di dapur umum. Mereka berlarian menghampiri petugas untuk mendapatkan air mineral yang dibagikan. Demi mendapat air mineral, puluhan pengungsi di Stadion Manakara berlarian dan saling berebut. Karena takut kehabisan, para pengungsi tidak puas hanya mengambil satu kardus saja. Akibatnya tidak semua pengungsi kebagian air mineral. Ya, maunya saya harus dibuka semua ambil, membagi satu orang. Yang gitu. Kalau ambil sendiri pasti orang pakai. Iya, ambil dua, ambil tiga. Sebelumnya para petugas sudah mengimbau para pengungsi supaya tertib dan mau berbagi saat pembagian air mineral, namun sayangnya hal tersebut tidak diindahkan. Yang seperti Bapak lihat, mereka sulit dikendalikan. Aparat kami juga anggota sudah mengimbau untuk supaya tertib, tapi ternyata sulit. Berebutan air mineral dan bahan makanan bukan hanya kali ini saja terjadi. Hal ini disebabkan warga pengungsian mulai kesulitan mendapatkan air dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparilin, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memenuhi kebutuhan penyintas gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, Kemensos Republik Indonesia mendirikan 6 dapur umum bagi puluhan posko pengungsi. Bangun 6 dapur umum lapangan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para penyintas gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Satu dapur umum lapangan dapat memasak sekitar 2.000 paket makanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan sebanyak 2 kali, sehingga total perharinya mencapai 24.000 paket makanan yang dibagikan. Paket makanan didistribusikan ke 97 posko pengungsian yang terdaftar di Dinas Sosial Sulawesi Barat. Rumah korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 milik keluarga Arneta Fauzi di Kompleks Taman Lopang Indah, Kota Serang dibobol maling. Selengkapnya usai jeda tetap bersama kami di iNews Siang.